Oke, murid-murid. Oke, nah setelah kata kalimat, nah sekarang Miss mau bahas paragraf. Paragraf itu pengertiannya apa sih? Ada yang pernah tahu nggak pengertian paragraf? Ada yang sudah tahu pengertian paragraf tidak? Ada yang sudah tahu? Seharusnya sudah pernah ya, di kelas 4 sudah pernah membahas paragraf. Oke, ada yang tahu nih, ada yang raise hand. Philip, Philip kelas 5C. Oke, ayo Philip. Halo Philip. Gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Bagus, ya. Jadi paragraf merupakan gabungan dari beberapa kalimat ya yang saling berkaitan. Bagus sekali Philip. Nah, sekarang yang mau kita bahas adalah kalimat utama dan kalimat penjelas. Murid-murid, di dalam setiap paragraf ya terdapat satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Miss ulang, di dalam sebuah paragraf terdapat sebuah kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Oke? Nah, di sini kita bacakan pengertian dari kalimat utama. Miss mau minta bantuan Vincent dong. Halo Vincent dari kelas 5B. Halo. Hai Vincent. Ya, Miss. Vincent, bantu Miss dong coba bacakan pengertian kalimat utama ini yang lagi Miss share. Ayo bacakan. Ini ada di layar. Ini ada di layar. Ayo dibacakan. Kalimat yang mengandung pikiran utama atau tema paragraf. Oke Philip, terima kasih. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung pikiran utama atau tema paragraf. Nah, murid-murid, kalimat utama ini, Miss kasih tahu cara cepatnya bagaimana cara menemukan kalimat utama. Memang kita harus membaca keseluruhan paragrafnya dulu, ya. Nah, baru kita dapat menemukan kalimat utama. Jangan karena namanya kalimat utama, kalian pikir, oh kalimat utama berarti kalimatnya ini kalimat pertama dari tiap paragraf. Oh, namanya kan kalimat utama, berarti kalimatnya ini hanya ada di awal. Tidak ya murid-murid, kalimat utama ini bisa berada di awal, berada di akhir, ataupun gabungan dari kalimat yang ada di awal dan akhir. Oke? Miss ulang, kalimat utama biasanya letaknya di awal, di akhir, atau gabungan dari kalimat awal dan akhir. Oke? Nah, kalimat utama ini merupakan inti dari apa yang dibahas dalam sebuah paragraf. Kalimat utama ini sudah pasti berbentuk satu kalimat. Tadi kan Miss bilang biasanya kalimat itu diakhiri dengan intonasi final. Intonasi final itu kan tadi Miss bilang apa aja tanda bacanya? Tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Jadi namanya saja sudah kalimat utama. Kalimat utama berarti dia berbentuk satu kalimat. Oke, murid-murid. Di kalimat utama ini ada yang belum paham? Sudah? Oke, kita lanjut. Tadi kita sudah bahas kalimat utama. Sekarang kita masuk ke penjelasan kalimat penjelas. Tadi Miss bilang kalimat utama itu hanya ada satu di dalam paragraf. Ya, jadi sisanya kalimat-kalimat lain selain kalimat utama itu disebut kalimat penjelas. Nah, di sini pengertiannya, kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Nah, jadi kalimat penjelas ini merupakan kalimat-kalimat lain selain kalimat utama yang ada di dalam paragraf. Si kalimat
si kalimat penjelas ini yang menjelaskan dari si kalimat utama. Oke, nanti murid-murid akan lebih paham lagi. Di akhir slide ada satu contoh paragraf yang akan Miss berikan. Nah, setelah kalimat penjelas, di sini Miss mau menjelaskan ide pokok. Oke, selama ini murid-murid berpikiran bahwa kalimat utama dan ide pokok itu sama. Kalimat utama dan ide pokok sama atau tidak? Sama atau tidak, murid-murid? Iya, berbeda. Kalimat utama dan ide pokok itu berbeda, murid-murid. Oke. Perbedaannya di mana? Kita baca dulu pengertian ide pokok ini. Miss mau minta bantuan Agnesa, kelas 5B. Halo, Agnesa. Halo, Miss. Halo, Miss mau minta tolong Agnesa coba bacakan pengertian ide pokok. Ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan yang dibahas dalam suatu paragraf atau teks. Oke, terima kasih Agnesa. Nah, di sini Miss mau kasih tahu perbedaan kalimat utama dan ide pokok. Murid-murid, tadi kan Miss sudah bilang letak dari kalimat utama ada di awal, akhir, atau gabungan awal dan akhir. Nah, apabila dalam paragraf tersebut kalimat utamanya ada di awal, misalnya ada di awal, berarti kalimat utama itu merupakan ide pokoknya juga, tapi yang membedakan ide pokok ini merupakan inti dari kalimat utama. Jadi kalau kalimat utama tadi sudah pasti dia berbentuk satu kalimat, sampai intonasi final, udah pasti satu kalimat, sedangkan ide pokok ini bentuk singkat, atau inti dari si kalimat utama. Letaknya sama, namun kalimat utama sudah pasti satu kalimat, sedangkan ide pokok merupakan inti dari kalimat utama, bentuk singkatnya. Ya, paham murid-murid? Paham. Oke. Kemudian, cara menemukannya, Miss ulang lagi, cara menemukan kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok ini sudah pasti kalian harus membaca teksnya terlebih dahulu. Harus dipahami dulu isi dari paragraf itu apa, maka kalian akan bisa menemukan, oh kalimat utamanya ada di awal. Misalnya, oh berarti ide pokoknya di awal juga, tapi dia merupakan bentuk singkat dari si kalimat utama. Oke. Oke, sedangkan yang tadi kalimat penjelas merupakan kalimat-kalimat lain selain kalimat utama. Oke, nah di sini Miss ada satu contoh, satu teks. Ini kita akan menentukan kalimat utamanya. Tapi sebelum kita tentukan, Miss minta bantuan dari satu murid. Siapa yang bersedia membacakan paragraf pertama, silahkan raise hand. Ayo, siapa yang mau bantu baca paragraf 1? Saya, Miss. Siapa nih yang duluan? Oh, ada Stanley. Stanley dari kelas 5D. Halo, Stanley. Halo, Miss. Oke, Stanley, bantu kita ya, bacakan paragraf pertama. Ayo. Menutur kalimat utama, bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi anak melalui berbagai permainan. Anak akan belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, bermain bersama teman juga memiliki beragam manfaat. Antara lain, kemampuan berempati, bersosialisasi, toleransi, perkiraan, mengikuti aturan permainan, serta melatih jiwa kepemimpinan dalam diri. Bagaimana anak juga dipenuhi oleh orang yang bermain dengannya. Jika anak memiliki teman bermain yang lebih tua, ia akan belajar mengikuti dan tutup pada aturan yang dibuat oleh temannya. Dengan teman yang lebih mudah dapat belajar.
menasuh dan menenangkan. Sementara anak yang bermain dengan anak seusianya akan menerapkan aturan bermain secara bergantian. Oke, terima kasih Stanley. Oke, nah murid-murid. Sama-sama. Oke. Nah, di sini tadi ada 2 paragraf yang sudah kita baca bersama-sama dan dibantu teman kita Stanley ya. Nah, di paragraf pertama ini terdapat sebuah kalimat utama. Kira-kira siapa yang menemukan kalimat utamanya? Ayo, raise hand. Siapa? Siapa nih? Miss lihat dulu siapa ya yang pertama ya. Ada, sebentar. Waduh, ini banyak yang raise hand nih. Mantap. Ada Felix Alvaro. Halo, Felix. Halo, Miss. Halo. Nah, Felix. Felix sudah menemukan kalimat utama paragraf 1 belum? Udah. Yang mana? Coba bacakan. Bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi anak. Oke, bagus. Ada jawaban lain nggak? Ada jawaban lain selain jawaban dari Felix tidak? Sama semua? Jawaban Felix benar atau salah, murid-murid? Oh, ada jawaban lain ya kayaknya ya. Siapa nih yang jawabannya berbeda? Benar ya? Benar, Miss. Oke, bagus. Miss senang sekali berarti murid-murid sudah memahami pengertian, bahkan sudah memahami bagaimana cara menentukan kalimat utama. Benar. Tadi kalimat utamanya adalah bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi anak. Berarti letaknya di mana itu murid-murid? Di paragraf kalimat utama. Di awal paragraf. Bagus. Di awal paragraf. Nah, berarti kalimat penjelasnya yang mana? Kalimat penjelasnya yang mana, murid-murid? Coba raise hand. Ayo raise hand. Miss yang pilih. Kalimat penjelasnya yang mana? Ada Akira. Halo, Akira. Hai, Akira. Ya, Ya, Akira, yang mana sih kalimat penjelas dari paragraf 1? Yang mana ya, Akira? Halo, Akira. Oke. Bermain. Bermain yang mana? Bermain mana? Coba bacakan. Hanya bermain, kalimat penjelasnya. Bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi anak. Tadi itu disebut apa, murid-murid? Kalimat penjelas atau kalimat utama? Kalimat utama, Miss. Iya, tadi kalimat utama sudah. Iya. Utama, Miss. Iya, itu kalimat utama ya, Akira. Sekarang yang Miss tanyakan adalah kalimat penjelasnya. Berarti kalimat penjelasnya yang, oh ada nih, ada yang raise hand. Sepertinya ini ada yang tahu nih. Ada Albert. Halo, Albert. 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 Miss ganti orang deh. Grace. Grace Valencia Manik. Halo, Grace. Halo, Miss. Kalimat penjelasnya yang mana nih? Yang paragraf 1, Grace? Bermain bersama teman juga memiliki beragam manfaat, antara lain kemampuan berempati, bersosialisasi, toleransi, bergiliran, mengikuti aturan permainan, serta melatih jiwa kepemimpinan dalam diri. Oke, Grace, terima kasih. Nah, murid-murid, jawaban Grace hampir benar, oke? Tadi kan Miss sudah bilang, selain kalimat utama, ya kalimat-kalimat lain yang ada di dalam paragraf itu disebut kalimat penjelas. Tadi kalimat utamanya, sebentar ya, Miss tandai ya.
Tadi kalimat utamanya itu kan yang ini nih. Sebentar. Waduh. Kalimat utamanya itu bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan bagi anak. Nah, ini merupakan kalimat utamanya murid-murid. Nah, selain kalimat ini, mulai dari kata melalui berbagai permainan sampai akhir, sampai jiwa kepemimpinan dalam diri, itu disebut kalimat penjelas. Oke, kalimat-kalimat lain selain kalimat utama yang ada di dalam paragraf disebut kalimat-kalimat penjelas. Paham murid-murid? Paham, Miss. Oke. Paham, Miss. Oke, bagus. Nah, sekarang kita lanjut ke paragraf kedua. Paragraf kedua, siapa yang sudah menemukan kalimat utama paragraf kedua? Raise hand, ayo. Ada Selivia. Hello, Miss. Selivia. Iya, Miss. Ya, Selivia yang mana nih? Paragraf kedua ini kalimat utamanya yang mana? Perkembangan anak juga dipengaruhi oleh orang yang bermain dengannya. Jawaban Selivia benar atau salah, teman-teman? Benar, Miss. Benar, Miss. Bagus sekali, bagus. Benar. Jadi kalimat penjelasnya yang mana murid-murid? Kalimat penjelasnya yang mana murid-murid? Iya. Angeline. Ada Angeline. Halo Angeline. Hai, Miss. Hai, berarti kalimat penjelasnya yang mana Angeline? Kalimat penjelas. Iya. Jika anak memiliki teman bermain yang lebih tua, ia akan belajar mengikuti dan tunduk pada aturan yang dibuat oleh temannya. Anak yang bermain dengan teman yang lebih muda dapat belajar mengarahkan, mengasuh, dan menenangkan, sementara anak yang bermain dengan seusianya akan menerapkan aturan bermain secara bergantian. Oke, terima kasih Angeline, benar sekali. Oke. Nah, terima kasih Angeline. Nah, di sini Miss udah menggarisbawahi kalimat utama dari setiap paragraf ini. Nah, ini kebetulan sekali kalimat utamanya itu berada di awal dua-duanya. Tapi jangan berarti murid-murid berpikiran kalau kalimat utama ini, oh berarti di awal. Jadi kalau nanti ada tugas menentukan kalimat utama, kalian langsung, oh ini yang di awal nih. Harus dibaca dulu paragrafnya ya murid-murid, karena ingat tidak selamanya kalimat utama itu berada di awal. Oke, paham? Oke. Nah, materi pembelajaran kita sudah selesai. Ada pertanyaan? Tidak, Miss. Tidak, Miss. Oke, kalau tidak ada, nah misalnya nih. Tidak, Miss. Oke, nah misalnya setelah Zoom ini baru kalian ingat, oh iya, aku lupa tanya sama Miss Ri. Tapi Zoom-nya udah selesai. Kalian boleh tanya sama Miss atau chat guru kalian di Telegram. Oke, murid-murid. Apabila ada pertanyaan, silahkan chat Miss atau guru lainnya yang mengajar bahasa Indonesia di Telegram. Sekaligus mau mengingatkan kalian tugas yang kemarin, tugas tanggal 29 menentukan kalimat utama. Sudah mengerjakan semua atau ada yang belum nih? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Oke, yang sudah mengerjakan bagus, yang belum
tolong segera dikerjakan dan ingat di-post atau di-upload filenya. Jangan lupa, jangan hanya cuma mark X dan doang. Ingat di-upload foto tugasnya. Oke, murid-murid, sampai di sini pembelajaran kita. Murid-murid jaga kesehatan agar tetap bisa mengikuti pembelajaran setiap minggunya. Semangat belajar, murid-murid. Sampai jumpa. Bye-bye. Iya, Miss. Bye-bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss. Bye, Miss.